We are still continuing from the previous meeting, from the previous file. Kita masih melanjutkan dari file yang sebelumnya karena masih banyak teks dan soal yang belum kita bahas. Alright, I am going to share the screen to you. You can open your file as well, so we can see together here. Oke, seperti biasa nanti kita akan satu persatu akan membaca soalnya, kemudian menjawab ya. Jadi kita mulai dari soal nomor 15, yang mana kita akan menggunakan teks ini. So this one, television was once the newest technology in our homes, and then came video and computers. Today's children are growing up in a rapidly changing digital age that is far different from their parents. A variety of technologies are all around us in our homes, offices, and schools. When used wisely, technology and media can support learning children's relationships both with adults and their peers. Jadi dulunya TV itu adalah teknologi paling baru di rumah-rumah. Tetapi kemudian ada video dan komputer. Anak-anak sekarang itu bertumbuh di era digital yang sangat pesat pertumbuhannya. Dan jauh sekali dari zamannya orang tua mereka dulu. Banyak jenis teknologi yang terdapat di sekitar kita, di rumah, di kantor, maupun di sekolah. Ketika digunakan secara bijaksana, teknologi dan media dapat mendukung hubungan hubungan anak dengan orang dewasa dan juga sebayanya, maksudnya perkembangan pembelajaran. Based on some evidence by research, there has never been a more important time to apply principles of development and learning when considering the use of cutting-edge technologies and new media as the so-called interactive media. Interactive media refers to digital and analog materials, including software programs, applications, apps, some children's television programming, ebooks, the internet, and other forms of content designed to facilitate active and creative use by young children and to encourage social engagement with other children and adults. Jadi berdasarkan bukti dari beberapa penelitian, tidak ada hal yang lebih penting. Tidak ada waktu yang lebih tepat maksudnya untuk daripada mengaplikasikan prinsip-prinsip perkembangan dan pembelajaran ketika menggunakan cutting edge. Itu adalah sebuah istilah ya. Artinya dia itu latest or most advanced stage of development. Jadi kayak inovatif gitu. Jadi teknologi yang inovatif dan media baru yang kita sebut dengan media interaktif. Jadi kalau dulu media itu mungkin hanya bisa satu arah, seperti TV itu kan hanya satu arah. Tapi sekarang banyak sekali media yang sudah bisa dua arah. Media yang merespon apa yang kita lakukan. Jadi banyak apps, banyak games yang didesain sudah bisa interaktif atau merespon penggunanya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Interaktif media antara lain materi yang berupa digital dan analog, juga termasuk di dalamnya ada program, aplikasi, program televisi untuk anak-anak, e-books, buku digital, internet, dan bentuk-bentuk konten lainnya yang didesain untuk memfasilitasi penggunaan aktif dan kreatif untuk anak-anak muda dan juga untuk mempromot engagement sosial. Engagement berarti kayak interaksi sosial dengan anak lain dan juga orang dewasa.
When the integration of technology and interactive media in early childhood programs is built upon solid developmental foundations, and early childhood professionals are aware of both the challenges and the opportunities, educators are positioned to improve program quality by intentionally leveraging the potential of technology and media for the benefit of every children. Jadi ketika integrasi teknologi ini integrasi teknologi dan media interaktif ini di apa namanya pembelajaran program anak-anak usia dini eh, jika itu dibangun di atas fondasi perkembangan yang solid dan profesional di bidang pendidikan pendidikan anak usia dini, melek akan adanya tantangan tapi juga ada kesempatan. Para pendidik diposisikan untuk mengimprove kualitas program tersebut dengan cara secara secara intentional atau secara sengaja memperbesar potensi bagi teknologi dan media untuk keuntungan anak-anak itu sendiri. This statement provides guidance for early childhood educators about the use of technology and interactive media in ways that can optimize opportunities for young children's development. In this statement, the definition of technology tools encompasses a broad range of digital services through, such as computers, tablets, multi-touch screens, interactive whiteboards, mobile devices, cameras, audio recorders, electronic toys, games, ebook readers, and older analog devices still being used, such as tape recorders, record and cassette players, projectors, and microscopes. Jadi statement ini menyediakan bimbingan untuk educators, pendidik anak usia dini tentang penggunaan teknologi dan media interaktif di cara-cara yang bisa membantu mengoptimalkan kesempatan-kesempatan untuk perkembangan anak-anak usia dini. Di statement ini juga definisi dari alat-alat teknologi yang mencakup digital device, alat-alat digital seperti komputer, tablet, touch screen, papan interaktif, HP, kamera, perekam suara, mainan elektronik, game, dan juga reader e-book, dan alat-alat yang lebih analog lagi seperti tape recorders, terus kayak cassette players. Mungkin kalau di zaman sekarang sudah nggak ada ya cassette players ini, tapi mungkin di beberapa tempat masih dipakai. Kemudian ada projector dan juga mikroskop. Kalau projectors, I don't really remember, but kayaknya kalau dulu tahun 2018, 2019 masih dipakai ya projectors ini. Mungkin di sekolah juga masih dipakai, tapi kalau di kantor-kantor sekarang orang-orang sudah pakai LCD atau Smart TV gitu. Jadi disambungkan ke laptop atau ke iPad, dan itu akan nyambung ke TV-nya yang lebih besar untuk mempresentasikan apa yang mau dilihat bersama-sama. By appropriately and intentionally using the technology of this day, mungkin itu maksudnya, broadcast television to connect with each individual, child, and with parents and families, it demonstrated the positive potential of using technology and media in ways that are grounded in principles of child development. Dengan secara layak dan secara sengaja menggunakan teknologi di saat ini, contohnya siaran televisi untuk merasa tersambung dengan anak-anak
dan dengan keluarga dan orang tua, itu menunjukkan adanya potensi positif dari penggunaan teknologi dan media di apa namanya, di sisi di mana mereka ini adalah prinsip yang cukup grounded, prinsip yang cukup mendasar dari perkembangan anak-anak. Okay, now let's try answer number 15. I'll ask Aura. Let's go, Aura. Read the question and what's the answer, please? How does the second sentence relate to the first sentence in paragraph 2? Okay. C. It C. explains. It explains the definition and examples of interactive media. Okay, the second sentence relate to the first sentence in paragraph 2, yeah? Yes, okay, memberi contoh ya. It explains the definition and example of interactive media. So we'll just put it over here. Great, thank you. Number 16, we'll go to Firda. Let's go, Firda. The author would apparently agree on the idea that technology may bring more good than harm when it is used wisely. C. Okay, yes, that's correct. Technology may bring more good than harm when it is used wisely. That's correct. Okay. Next, number 17. Go to Nashwa. Nashwa, are you there? Okay, let's go back to Nashwa later. Shada, are you there? Shada. Yeah, Miss. Okay, let's go. Number 18. Sorry, 17. The author held the assumption that C. Okay. The integration of technology and interactive media in childhood programs leads to improved program quality. It is mentioned there, but not specifically that one. But I think sepertinya jawaban yang lebih tepat adalah iya. Technology and media can be used to facilitate learning and establish better relationship. Karena berkali-kali penulis ini menyampaikan concern bagaimana media ini sebenarnya adalah jika digunakan secara wise, appropriate, dan intentionally, dia bisa membantu mengenhance atau meningkatkan interaksi baik antara anak-anak itu di antara sebayanya, juga dengan orang tua dan juga dengan keluarga. Jadi kesimpulannya, asumsi dari si penulis ini, jika teknologi dan media itu digunakan dengan baik, tadi seperti di soal sebelumnya ya, wisely ya, dia bisa memfasilitasi pembelajaran dan juga membantu anak-anak ini untuk mendirikan hubungan yang lebih baik dengan anak-anak lainnya dan juga dengan keluarganya. Jadi memang kalau misalnya di dunia pendidikan sendiri, di dunia riset di dunia pendidikan itu sangat marak bagaimana sih caranya menggunakan media ini secara efektif, karena seperti yang kita tahu media media itu kan hanya alat ya, jadi digunakan dengan baik atau tidaknya itu tergantung dengan usernya, seperti itu. Seperti kalau pisau itu kalau digunakan oleh orang yang memasak, yang pemasak handal jadi masakan yang enak, tapi kalau yang pakai orang jahat bisa membahayakan orang lain.
Jadi sama seperti media, kalau yang pakai orangnya tahu bagaimana cara mengaplikasikan itu, apalagi menggunakan media tersebut untuk memperbaiki cara belajar, memperbaiki cara kualitas pembelajaran juga, maka media itu jadi alat yang baik atau teknologi itu akan jadi alat yang baik. Tapi kalau yang megang itu orang jahat, bisa digunakan untuk meretas website pemerintah, kadang-kadang dipakai untuk mencuri, dipakai untuk menipu orang. So this is this is why we should use it wisely. Okay, let's see. Thank you very much, Shada. Good job. Let's go to the next text. Ini adalah tentang, I think this is COVID-19, yeah? But it's still about education. I see the word education at the end of the text. Okay, let's see. So around 2.8 million Indian students sat university examinations from the end of August to September 13 as the country approached the grim milestone of 5 million total COVID-19 cases. Despite pleas from civil society to defer examinations, including by Swedish climate activist Greta Thunberg, a Supreme Court ruling on August 17 gave the government the green light to keep the original schedule for the engineer and medical colleges entrance exams. Jadi sebanyak 2,8 juta siswa India melakukan ujian masuk universitas dari akhir Agustus hingga September tanggal 13. Meskipun negara tersebut sedang hampir menyentuh angka 5 juta, total 5 juta kasus COVID-19. Meskipun ada permohonan, please itu permohonan, please. Permohonan dari masyarakat itu sendiri untuk meng-cancel ujiannya, termasuk juga ada aktivis aktivis iklim Greta Thunberg, dia dari Swedia. Jadi Mahkamah Agung tetap pada tanggal 17 Agustus itu mempersilahkan pemerintah untuk tetap menjalankan ujian sesuai dengan jadwal untuk jurusan teknik dan juga jurusan kedokteran. Ya, bagi calon mahasiswa yang mau masuk tetap harus duduk secara offline untuk mengambil tes tersebut. The JEE and the NEET, how university exams for those two careers are called, are India's most competitive. They sprawl industries of their own with preparation courses generating millions of dollars annually. The court bench headed by Justice Ashok Bhushan said that the career of the students cannot be put on peril for long and a full academic year cannot be wasted. The court will not hear any further petitions regarding postponing future exam dates. Jadi namanya JEE dan NEET, nama ujiannya ya, disebut itu. Jadi mungkin JEE ini yang buat engineering, NEET ini yang buat yang medical ya. Jadi mereka ini adalah ujian yang paling kompetitif di India. Mereka punya industrinya sendiri dengan ada ada prepnya kayak LBB gitu kan, yang menghasilkan jutaan dolar setiap tahun. Jadi JEE sama NEET ini juga sepertinya bisnis ya. Jadi ini pengadilannya tentang izin tadi dipimpin oleh jaksanya namanya Ashok Bhushan, mengatakan bahwa karir siswa-siswa ini tidak bisa ditahan lebih lama lagi dan satu periode bukan semester, satu periode tahun akademik tidak bisa dibuang-buang lagi. Karena waktu itu kalau nggak salah 2020 sampai 2021 itu kan full lockdown. Orang-orang nggak bisa beraktivitas seperti biasanya.
Dan pengadilan tidak mau lagi mendengar petisi tentang menunda tes ini. Jadi mereka tidak mau berkompromi lagi meskipun banyak yang protes, tes ini akan tetap dijalankan gitu. So according to the Ministry of Education, 74% of the students registered to the first of the JEE took the exam, while an above 80% attendance was observed for the NEET exam. Students are now gearing up for the second stage of the GEE Advanced, which will take place on September 27. Protests against the exam date have dwindled since the Supreme Court decision. Jadi menurut Menteri Pendidikan, sebanyak 74% siswa yang terdaftar untuk JEE pertama mengambil tesnya, sementara di atas 80% yang datang akan diobservasi untuk NEET exam. Siswa-siswa sekarang siap-siap untuk stage kedua dari JEE, yaitu JEE Advanced, yang akan diadakan tanggal 27 September. Adanya protes terhadap pelaksanaan ujian ini sudah terkumpul ya sejak keputusan itu diraih oleh Mahkamah Agung. Okay, now let's go to Tiara. Can you please read the question for number 18 and what's the answer? Tiara, are you there? Yes, Miss. Number Uh, 8. What can be inferred from the passage? My answer is B. Indian students were forced to sit the GE and the NEET exam. Okay. Yes, that's right. So, like, even though the society are submitting protests against the decision, mereka tetap harus ya, karena ini kayak pemerintah ini nggak mau anak-anak ini nggak kuliah. Mereka tuh mau kalau anak-anak ini, the students, harus masuk kuliah, whatever it takes ya, meskipun angka COVID-nya naik mencapai 5 juta kasus. That's right. All right. Let's go to Aura again. Which statement is correct based on the passage above? E. Yes, that's Many- correct. Mm-mm. Many Many. Indians demanded rescheduling the exam because of the high rate of COVID-19 case. That's correct. Kalau yang A salah karena the first stage yang September 27 to the second stage. The exams may be postponed, tidak, karena jelas-jelas pengadilan bilang kalau tidak mau ada lagi, tidak akan mengindahkan petisi apapun yang minta tanggalnya diganti. NEET tidak untuk both. Jadi satu JEE, yang satunya NEET. Okay, Justice Ashok Bhushan wasn't concerned about students' academic. No, he in fact was really concerned. Yang dia tidak concern adalah kepada protes yang dilayangkan oleh masyarakat. Alright, number 20. Let's go number 20. We'll go to Firda. The author's attitude towards the civil protest regarding the exam schedule is informative. Informatif, betul sekali. Jadi tidak ada tidak ada indikasi bahwa si penulis ini dukung kah atau tidak setuju kah, hanya memberi informasi seperti menyampaikan berita ya.
Jadi tidak ada stance di sini, hanya murni memberi informasi kepada pembaca. Great. Oh no, we're running out of the. Okay, I will send the next file later. Jadi nanti akan Miss kirim. Gak apa-apa, sekarang kita lihat di screen dulu aja. I thought we have more. Jadi nanti misalkan kirim soal yang baru, tapi sekarang kita lihat ini dulu aja. Kita lihat di layar. Wait a second. Okay, I have found this. Nanti akan Miss kirim ini ya. Setelah selesai, jadi mungkin kalau hari ini belum selesai, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. There are only 15 questions. Okay, let's start. I'll share the screen one more time. Oke, semuanya bisa melihat soal yang ada di di screen ya. Kita mulai dari text for number 1 and 3. Okay, so we're talking about electronic cigarettes. Are they safer than tobacco? Electronic cigarettes biasanya di sini disebut vape. Or are they a high-tech way to hook a new generation on a nicotine habit? Research into the effect of the e-cigarettes lags behind their popularity. But ready or not, the era of e-cigarette is here. It's a booming billion-dollar industry on track to outsell tobacco products within a decade. The number of teens and teenagers, children between the age of about 10 and 14, using these products doubled between 2011 and 2012. Jadi, apakah rokok elektrik ini lebih aman daripada rokok yang biasanya ya? Someone is sharing. Oopsie. Okay. Atau ini hanya mengubah cara, bukan mengubah, apakah ini cara baru atau cara high teknologi baru untuk memikat anak-anak muda ini supaya mereka punya kebiasaan nikotin atau kecanduan nikotin yang lebih buruk. Jadi penelitian dari efek dari rokok elektrik ini tertinggal di belakang popularitasnya. Jadi nggak sejalan gitu ya, lebih populer dibandingkan banyaknya penelitian. Tetapi siapa atau tidak, era rokok elektrik sudah ada di sini. Ini juga sangat booming dan industrinya miliaran dolar, sudah hampir menyaingi produksi produksi rokok yang tradisional itu dalam waktu satu dekade saja. Jadi angka jumlah remaja dan preteen, teenagers itu anak-anak di antara usia 10 sampai 14 tahun menggunakan produk ini sudah
2 kali lipat sejak 2011 dan 2012. Jadi teenagers itu mulainya dari usia 15 ya. Kalau masih umur SMP itu belum remaja, masih preteen itu. Okay, let's go. Let's try with Tiara. Number 1. What does this passage say about the effects of e-cigarettes? The passage, I don't know about this. Oke, jadi di paragraf pertama itu kan gini ya. Di paragraf kedua. Research into effect lags behind their popularity. Berarti the research is still insufficient. Artinya masih belum cukup datanya. Jadi belum tahu. Kalau misalnya yang A, the effects are popular. No, because the popular one is the e-cigarettes. Yang populer kan rokok elektriknya. Yang C, kenapa salah? Apakah ada yang mengatakan bahwa efeknya tuh baik untuk anak-anak dan juga remaja? Nggak ada. Kemudian efek yang mengatakan bahwa mereka high-tech, yang high-tech itu e-electronicsnya, bukan efeknya. Dan yang terakhir, provides no information about the effects. Not really, karena sudah disebutkan ada, research-nya itu ada, tapi belum sebanyak itu dibandingkan dengan kepopularitasannya. Gitu. Thank you, Tiara. It's okay. We can try again later. Let's go to number 2. We'll go to Nashwa. Are you there, Nashwa? Yes, miss. Yes, let's go. From the passage above, which sentence is a prediction? Yang A. Yes, that's correct. Wait. Prediction. No. Yang A itu question. Terus yang B itu adalah facts. Yang C facts. Yang D juga facts. Jadi tidak ada prediction-nya. Prediction itu sesuatu yang belum terjadi ya. Karena kalau yang A sebuah pertanyaan. It's not a prediction. Kemudian yang B itu adalah facts ya, fakta. Fakta juga. Terus yang D ini, fakta juga. Alright, number 3. Firda. Which one is true? Which one is true according to the text? D. B, that's correct. Yes, but so e-cigarette effects are unpopular. Efeknya ya tidak populer dikarenakan belum ada cukup data untuk itu. Let me mark this. All right. Oke, kita lanjutkan. Alright. Kita bahas tentang salah satu chemist paling terkenal di dunia kimia, Marie Curie. Was a Polish-born French scientist who, with her husband Pierre Curie, was an early investigator of radioactivity. From 1896, the Curies worked together, building on the results of Henry Becquerel, who had discovered radioactivity from uranium salts. Marie Curie discovered that thorium also emits radiation and found that the mineral pitchblende was even more radioactive than could be accounted for by any uranium and thorium content. The Curies then carried out an exhaustive search and
in July 1898, announced the discovery of polonium, followed in December of that year with the discovery of radium. They shared the 1903 Nobel Prize for Physics with Becquerel for the discovery of radioactivity. The Curies did not participate in Becquerel's discovery but investigated radioactivity and gave the phenomenon its name. Marie Curie went on to study the chemistry and medical applications of radium and was awarded the 1911 Nobel Prize for Chemistry in recognition of her work in isolating the pure metal. At the outbreak of World War I in 1914, Marie Curie helped to equip ambulances with X-ray equipment and drove the ambulances to the front lines. The International Red Cross made her head of its radiological service. She taught medical orderlies and doctors how to use the new technique by the late 1920s. Her health began to deteriorate. Continued exposure to high energy radiation had given her leukemia. She entered a sanatorium and died on July 4th, 1934. Throughout much of her life, Marie Curie was poor, and the painstaking radium extraction were carried out in primitive conditions. The Curies refused to patent any of their discoveries, wanting them to benefit everyone freely. They used the Nobel Prize money and other financial rewards to finance further research. One of the outstanding applications of their work has been the use of radiation to treat cancer, one form of which cost Marie Curie her life. Jadi Marie Curie ini sendiri adalah ilmuwan yang sangat terkenal ya, dari Polish atau Polandia, tetapi dia pindah ke warganegaraan ke Prancis ya, karena waktu itu mungkin di Polandia research-nya tidak semaju di Prancis waktu itu. Dia menikah dengan Pierre Curie, suaminya. Mereka adalah penemu awal radioaktif ya, bahan radioaktif. Dari tahun 1896, keduanya bekerja bersama. Mereka itu membangun research mereka dari hasil penemuan Henry Becquerel yang juga sudah menemukan adanya kandungan radioaktif pada garam uranium. Jadi Marie Curie itu menemukan bahwa thorium juga mengeluarkan radiasi dan menemukan adanya mineral pitch blende lebih radioaktif daripada yang bisa ditemukan di uranium maupun thorium. Kemudian mereka melakukan riset yang sangat melelahkan dari Juli tahun 1898 dan pada Juli 1898 mengumumkan penemuan polonium. Diikuti kemudian pada bulan Desember di tahun yang sama mereka menemukan radium. Jadi kalau kalian jurusan IPA tapi sekarang nggak ada jurusan IPA ya. Kalau kalian belajar IPA di kimia itu ada table of apa itu namanya? Itulah table of what itu yang harus dihafalkan itu. Itu kalian akan menemukan yang namanya radium dan juga uranium juga ada kan, uranium, thorium, radium itu ditemukan oleh Marie Curie. Kemudian mereka ada polonium, radium, uranium, thorium. Mereka berbagi Nobel Prize. Jadi Nobel Prize itu penghargaan yang diberikan kepada individu yang berjasa besar terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ini mereka dapat di physics atau fisika, mereka sharing itu penghargaannya dengan Becquerel untuk penemuan zat radioaktif. Pasangan suami istri Curie ini tidak berpartisipasi di penemuan Becquerel, tapi mereka ikut menginvestigasi zat radioaktif dan memberikan fenomena tersebut namanya. Jadi Marie Curie melanjutkan studi untuk kimia dan juga aplikasi kedokteran ya,
aplikasi radium untuk keperluan medis. Dan sekali lagi dia mendapat penghargaan Nobel pada tahun 1911 untuk kategori kimia di di hasil kerjanya yang dia bisa mengisolasi logam murni. Ketika terjadi bencana Perang Dunia I pada tahun 1914, Marie Curie menolong dengan cara memasang X-ray atau peralatan X-ray di ambulan, dan juga dia sendiri yang menjalankan ambulan-ambulan tersebut ke garis depan. Sehingga PM ya, Palang Merah Dunia. Jadi Red Cross itu Palang Merah. Palang Merah Dunia menjadikan dia sebagai kepala bantuan radiologis, dan dia mengajari orang-orang tenaga medis dan juga dokter bagaimana cara menggunakan teknik barunya. Di akhir tahun 1920, kesehatannya mulai menurun karena dia terekspos radiasi yang tinggi ya, dan akhirnya dia terkena leukemia. Dia masuk ke sanatorium dan meninggal pada tahun 1934 bulan Juli tanggal 4. Di sepanjang hidupnya, Marie Curie itu miskin. Dan juga dia ekstraksi radium itu diambil dari dia itu sangat menyakitkan karena diambil dengan cara primitif ya. Waktu itu belum ada anestesia, belum ada cara-cara yang less painful. Jadi pada saat itu peralatan seadanya, sehingga mengobati orang sakit pun juga dengan zat-zat seadanya, dengan alat-alat seadanya. Jadi pasti rasanya akan sangat menyakitkan. Jadi mereka berdua ini menolak untuk mematenkan penemuan mereka karena mereka mau penemuan mereka itu menguntungkan semua orang. Mereka menggunakan jadi kalau dapat Nobel Prize itu dapat uang, banyak sekali uangnya. So if you are a scientist atau kalian sedang menekuni satu bidang, misalnya bidang sastra juga ada Nobel Prize-nya, bidang kemanusiaan juga ada Nobel Prize-nya. Seperti yang pernah dapat Nobel Prize di bidang kemanusiaan adalah Mahatma Gandhi. Waktu itu dia mengusahakan damainya umat Muslim dan umat Hindu di India. Meskipun dia gagal, tapi usahanya itu yang dilihat oleh komite dan dia dapat Nobel Prize for that. Kemudian di dunia sastra yang pernah dapat Nobel Prize adalah Jane Austen. Dia penulis pada tahun 1000, I forgot, it was like a 14 something or 15 or 16, kind of forgot. Bukunya berjudul Pride and Prejudice. Yang mendapatkan Nobel Prize karena itu. Dan di sini Marie Curie mendapatkan Nobel juga di bidang sains, di bidang fisika dan kimia. Jadi kembali lagi ke Marie Curie. Mereka menggunakan uang hasil hadiah Nobel Prize itu untuk membiayai penelitian. Jadi mereka tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri. Semua yang mereka hasilkan itu didonasikan kembali ke ilmu pengetahuan. Oke, jadi salah satu dari aplikasi dari penemuan mereka itu penggunaan radiasi untuk treat cancer. Kemoterapi yaitu hasil kerjaannya Marie Curie. Padahal yang ironisnya kanker adalah bagaimana Marie Curie itu meninggal. Jadi karena dia sering meneliti, dia harus berada di dekat zat-zat berbahaya ini all the time. Dan ironisnya, radiasi itu sendirilah yang bisa digunakan untuk membunuh cancer. So that's it. Alright, I think we can go until number 5 ya, karena sudah jam segini. Nanti kita lanjutkan. I will send this later. Let's go to Nashwa. Are you there, Nashwa? Yes, miss. Which one is true according to the text, to the passage? Yang mana? Yang A. No, yang menemukan radioactivity dari uranium salts itu Becquerel.
Yang C bukan, Miss. That's correct. The Curies had worked together with Becquerel in a research. Mereka kerjasama, tetapi dan mereka share Nobel Prize-nya. Jadi mereka tuh kayak bikin tim gitu ya, bertiga berarti. Marie Curie, Pierre Curie, sama Becquerel tuh mereka membuat satu penemuan yang menemukan Becquerel, tapi karena Marie Curie dan Pierre Curie ikut menginvestigasi, makanya mereka juga dapat kreditnya. Alright, next. Tiara, number 15. Ya, Why Tiara. couldn't the Curies patent their discoveries? Kenapa mereka tidak mau mematenkan penemuannya mereka? Maybe C. Yes, that's correct. They wanted their research to be used freely. Kalau dipatenkan, ketika seseorang mau menggunakan hasil penelitian mereka harus izin dulu, harus bayar hak cipta dulu dan sebagainya. Nah, Mary sama Pierre ini lebih memilih untuk hidup miskin seumur hidup mereka daripada mereka harus menyusahkan orang lain yang mau mengembangkan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian mereka. So at that time, banyak sekali ahli atau orang-orang ilmuwan, orang-orang pintar itu yang seperti ini. Jadi mereka tidak mengejar keuntungan. Baru pada zaman yang lebih modern, ya sebenarnya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kalau memilih jalan seperti ini. But at the same time, I think they are being unfair with themselves. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti kita punya daya cipta, kita punya daya karya yang baik, akan lebih baik kalau kita itu juga memegang hak atas apa yang sudah kita ciptakan, apa yang sudah kita karyakan, karena itu di kemudian hari juga bisa sangat membantu kita. Because after all, we need to live a good life too. Karena mungkin Mary dan Pierre ini terlalu dermawan, akhirnya mereka tidak memikirkan dirinya sendiri gitu. Akhirnya mereka tidak punya kesempatan untuk afford a better life, sehingga mereka sakit dan mereka harus meninggal karena karena pilihan mereka untuk mengabdi, karena pengabdian mereka terhadap ilmu pengetahuan yang sangat besar. Alright, I think that's it for today. If there's no more question, I'm going to send this file to the admin. Thank you very much for coming. I hope to see you again next meeting. Thank you, everyone. Have a wonderful evening. Bye.